Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Villa Delvia Ruda, biasa dipanggil Elvira. Saya dari Prodi Pendidikan Musik. Pada video ini, saya akan menjelaskan ringkasan novel Dunia Sophie karya Justin Garden. Novel ini bukan sekedar cerita fiksi, tetapi juga merupakan pengantar sejarah filsafat barat yang dikemas dalam bentuk novel, sehingga lebih mudah dipahami. Cerita ini dimulai dengan kisah seorang gadis berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Suatu hari, ketika pulang sekolah, ia menemukan surat misterius yang berisi satu pertanyaan sederhana, yaitu, "Siapakah kamu?" Tidak lama kemudian, datang surat kedua yang bertuliskan, "Dari mana datangnya dunia?" Dua pertanyaan inilah yang menjadi awal perjalanan filsafat Sophie. Selanjutnya, Sophie mulai menerima pelajaran dari seorang guru filsafat bernama Alberto Knox. Alberto menjelaskan bahwa syarat utama menjadi seorang filsuf adalah memiliki rasa ingin tahu. Ia menggunakan perumpamaan kelinci putih yang keluar dari topi pesulap. Menurutnya, kebanyakan orang sudah terbiasa dengan dunia sehingga kehilangan rasa kagum. Sebaliknya, seorang filsuf selalu mempertanyakan segala sesuatu yang tampak biasa. Perjalanan filsafat dimulai dari mitologi, yaitu masa ketika manusia menjelaskan alam melalui kisah para dewa. Setelah itu, muncul para filsuf seperti Thales, Anaximandros, Herakleitos, Parmenides, Empedokles, Anaxagora, dan Demokritos yang mulai mencari penjelasan rasional mengenal asal-usul alam semesta. Mereka menjadi pelopor lahirnya pemikiran ilmiah. Kemudian, Alberto memperkenalkan Socrates, seorang filsuf yang percaya bahwa kebijaksanaan dimulai dari kesadaran bahwa manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Socrates mengajarkan pentingnya bertanya dan berdialog untuk menemukan kebenaran. Setelah itu, muncul Plato, murid Socrates, yang menjelaskan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Selanjutnya, Aristoteles mengkritik Plato dan menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan terhadap dunia nyata. Setelah zaman Yunani, novel menjelaskan perkembangan filsafat pada masa Helenisme dan abad pertengahan. Pada masa ini, filsafat banyak dipengaruhi agama. Tokoh seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas berusaha menyelaraskan iman dengan akal. Selanjutnya, pada masa Renaissance, manusia mulai kembali menghargai ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan kemampuan akal manusia. Perjalanan kemudian memasuki filsafat modern. René Descartes terkenal dengan ungkapannya, "Aku berpikir maka aku ada." Setelah itu, Spinoza menjelaskan hubungan Tuhan dengan alam. John Locke menyatakan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. David Hume menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan, sedangkan George Berkeley berpendapat bahwa suatu ada karena dipersepsikan. Selanjutnya, Alberto menjelaskan zaman pencerahan yang menekankan kebebasan berpikir, hak asasi manusia, dan penggunaan akal. Kemudian muncul Immanuel Kant yang mencoba menggabungkan rasionalisme dan empirisme dengan menjelaskan bahwa pengetahuan berasal dari kerjasama antara pengalaman dan kemampuan berpikir manusia. Setelah itu, pembahasan berlanjut ke romantisme yang lebih mendekatkan perasaan, seni, dan imajinasi. Kemudian, Hegel menjelaskan perkembangan sejarah melalui proses dialektika. Kierkegaard menekankan pentingnya pilihan hidup individu. Karl Marx membahas perjuangan kelas dan ketidakadilan ekonomi. Charles Darwin memperkenalkan teori evolusi. Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Terakhir, filsafat abad ke-20 memperkenalkan pemikiran Jean-Paul Sartre tentang kebebasan manusia dalam menentukan makna hidupnya sendiri. Selain pelajaran filsafat, novel ini juga memiliki cerita yang menarik. Sophie mulai menyadari bahwa dirinya ternyata hanyalah tokoh dalam sebuah cerita yang ditulis oleh Mayo Albert.
makna sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya Hilde. Hal ini membuat pembaca mempertanyakan apa sebenarnya kenyataan, kebebasan, dan keberadaan manusia. Di akhir cerita, Sophie dan Alberto mulai berusaha keluar dari dunia cerita yang mengurung mereka sehingga novel ditutup dengan akhir terbuka dan penuh renungan filosofi. Menurut saya, pesan utama dalam dunia Sophie adalah bahwa filsafat mengajarkan manusia untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Kita diajak untuk bertanya, berpikir kritis, dan mencari makna kehidupan. Dunia pertanyaan sederhana yang muncul di awal cerita, yaitu siapa kamu dan dari mana datangnya dunia, sebenarnya merupakan pertanyaan yang dapat direnungkan sepanjang hidup. Melalui novel ini, saya juga memahami bahwa perkembangan filsafat menunjukkan bahwa cara berpikir manusia terus berkembang dari mitos menuju penjelasan yang rasional, ilmiah, dan kritis. Oleh karena itu, dunia Sophie bukan hanya mengajarkan sejarah filsafat, tetapi juga mengajarkan pentingnya rasa ingin tahu, keberanian berpikir, dan kesadaran untuk memahami diri sendiri serta dunia di sekitar. Sekian penjelasan saya mengenai ringkasan novel Dunia Sophie. Terima kasih.